Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan kenangan. Selamat datang tulis terucap untuk para juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Dini Nurahmatika Putri Niaga dari SMP Negeri 37 Jakarta. Di sini saya akan membawakan dongeng berjudul Pohon Kesayangan Momo, karya Risma Laurel dan Octavia Young sebagai ilustrator. Bersumber dari kumpulan dongeng profil pelajar Pancasila dan disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Momo, si monyet, punya pohon kesayangan. Pohon kesayangan Momo berada di tengah hutan. Setiap hari, Momo selalu pergi ke sana. Dia akan bergelantungan, bermain, atau sekedar bermalas-malasan. Pokoknya, kalau di pohon itu, Momo tidak pernah bosan. Di sepanjang perjalanan menuju pohon kesayangan, Momo bernyanyi riang. La 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 la, aku mau ke pohonku. La 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 la. Momo sekali menyapa teman-temannya. Momo memang monyet yang lama. Halo Caca, ayo ikut aku ke pohonku. Ajak Momo pada Caca, si ular sanca kembang. Temannya itu sedang meliuk-liuk di pohon kelapa. Aku suka pohonmu. Momo berkacak pinggang. Bagaimana bisa? Pohonnya punya banyak ranting. Pohon kesayangan Momo juga penuh daun rimbun. Tidak ada pohon lain yang seindah Momo. Itu karena pohonmu wangi. Aku tidak suka bau harum atau monyet. Momo tersenyum. Itulah yang ia suka dari pohonnya. Baunya wangi. Seperti apa ya? Oh, aroma masakan manusia. Apalagi kalau Momo menekan batang pohonnya dengan ujung kuku. Wah, aroma harum semakin semerbak. Pohonmu menakutiku. Caca melengos. Ia menggeliat ke atas. Mungkin ingin membujuk-bujuk pohon kelapa. Tapi aku sangat suka pohonku. Momo tertawa lalu pergi meninggalkan Caca. Momo pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, ia bertemu dengan Riri, si Nuri Maluku yang berwarna semerah darah. Kamu sudah apa, Riri? Riri menoleh. Ia sedang mengunyah biji-bijian. Tiba-tiba, ia berteriak, "Jangan ke pohonku, Mama!" Ada apa dengan pohonku? Pohonmu terpilih dalam tradisi sasi. Tradisi sasi? Kalau tidak percaya, biar aku tunjukkan. Aku tidak sengaja mendengar orang-orang Sabubai berbicara tentang pohon congkeh di tengah hutan. Momo segera berlari. Ia bergelantungan dari pohon ke pohon dengan sangat cepat. Tangannya sempat tergores ranting. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin cepat sampai di pohon cengkeh kesayangannya. Ternyata benar yang Riri katakan. Orang-orang Sabuai telah berkumpul di dekat pohon kesayangannya. Mereka menggunakan kalung nunung atau kain merah. Kain yang dikaitkan di kepala dan berwarna merah. Seorang manusia dengan tubuh sedikit membungkuk, menyilangkan kaki,
dan pohon-pohon ini. Ucapnya. Popularité berartikan Tuhan, sedangkan tete dan nenek moyang berartikan leluhur atau kakek nenek pendahulu kita. Setelah itu, manusia-manusia yang terdiri dari laki-laki mulai menancapkan dahan kayu sekitar pohon mangu. Loh! Loh! Mereka juga meletakkan kayu benang di dahan tersebut. Momo ingin menangis karena ia tidak akan bisa lagi bergelantungan, bermain, atau bermalas-malasan di sana. Kenapa dari seluruh pohon di hutan ini harus pohonku yang terpilih dalam transitisasi? Itu karena pohon cengkehmu paling besar di sini. Pohonmu harus dijaga dan dilestarikan. Tapi aku tidak rusaknya. Kalaupun ada dahan yang patah karena aku suka bergelantungan, jumlahnya sangat sedikit. Sudahlah Mama, ayo kita cari pohon lain saja untuk bermain. Tidak akan ada yang bisa menggantikan pohonku. Aku sudah sangat sayang dengan pohon itu. Aku tidak mau berganti pohon. Ini pun berkata, ini hutan Momo, seluruh pohon tidak benar-benar milik kita. Kali itu, Momo tidak menjawab, ia mengusap air matanya. Monyet kecil itu sangat sedih. Itu semua karena tradisi yang tidak membolehkan mengambil apapun dari pohon kesayangannya untuk menjaga kelestarian. Apabila dilanggar, ia akan dihukum. Bagi hewan-hewan yang menempati hutan, mereka harus patuhi hukum tersebut. Apabila melanggar, bukan manusia yang menghukum mereka, tapi Sang Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah satu kali ada hewan yang melanggar, lalu hewan itu sakit perut atau demam dan penyakit lainnya. Momo tidak ingin sakit. Ia masih suka bergelantungan, bermain, atau bermalas-malasan meski bukan di pohonnya. Sudahlah Momo, cuma 6 bulan atau paling lama 2 tahun. Ini mencoba membesarkan hati Momo. Momo menyekali matanya. Baiklah, aku akan menunggu masa transitisasi selesai. Sampai jumpa lagi pohon kesayanganku. Dengan langkah gontai, Momo berjalan menjauhi pohonnya. Jauh dalam hatinya, ia sangat sedih. Tapi ia tidak bisa dan tidak boleh melanggar hukum adat. Mungkin dengan cara itu, ia bisa menjaga pohonnya. Kelak, suatu saat nanti, pohonnya akan tumbuh lebih besar dan kuat. Ayo Mama, kita cari pohon lain untuk bermain. Tersenyumlah. Tidak akan ada yang bisa menggantikan pohon cengkehku. Lalu ia berteriak, aku akan kembali kepadamu. Tunggu aku. Ceritanya pun selesai. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Saya Dini dari SMP Negeri 37 Jakarta pamit.